Nah, pada umumnya arah osilasi medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus seperti ilustrasi berikut ini ya. Gelombang elektromagnetik, perambatan osilasi medan listrik dan medan magnet. Nah, selanjutnya gelombang elektromagnetik itu dapat merambat dalam ruang hampa atau medium tertentu, di mana kasus sampainya cahaya matahari dan bintang-bintang ke bumi ini menunjukkan kemampuan gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa. Nah, cahaya yang menembus air dan gelas juga menunjukkan kemampuan perambatan gelombang elektromagnetik dalam sejumlah bahan. Nah, akan tetapi tidak semua bahan itu dapat dilewati gelombang elektromagnetik gitu. Salah satunya yaitu logam. Jadi logam adalah contoh bahan yang tidak dapat dilewati gelombang elektromagnetik. Nah, dalam ruang hampa atau dalam medium yang tidak memiliki sifat magnetik, arah osilasi medan listrik dan medan magnet itu tegak lurus arah rambatannya. Jadi dalam ruang hampa atau dalam medium non-magnetik, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Selanjutnya ada laju perambatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat dengan laju yang sangat tinggi, gitu. Di mana dalam ruang hampa, laju perambatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan satu berikut ini ya. Di sini C adalah laju perambatan gelombang elektromagnetik, ini diperoleh dari 1 dibagi akar dari μ0 dikali epsilon 0. Nah, di mana μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian epsilon 0 adalah permetivitas ruang hampa, besarnya 8,854 kali 10 pangkat minus 12. Nah, kemudian dengan memasukkan nilai tersebut ya, maka kita akan memperoleh laju gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa itu sebesar ini. 2,997 sekian kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, yang sering kali kita bulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, jadi angka ini ya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ini diperoleh dari persamaan 1.1 ini gitu. Kemudian laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa itu merupakan batas maksimum laju yang dapat dicapai di alam semesta. Nah, selanjutnya ada spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang dengan sebaran frekuensi yang cukup luas gitu. Frekuensi gelombang elektromagnetik tersebar mulai dari 100 Hz sampai di atas 10 pangkat 23 Hz gitu. Nah, di sini ada hubungan antara laju, frekuensi, dan panjang gelombang yang diberikan pada persamaan 1.3 gitu. Di mana C adalah laju gelombang elektromagnetik ya. Itu sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali dengan frekuensinya. Nah, ini disimbolkan sebagai F. Nah, kemudian jangkauan frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat lebar tersebut ini dikelompokkan atas jumlah spektrum yang memiliki bidang aplikasi yang berbeda-beda gitu. Nah, dapat kita lihat pada gambar 2 ini ya, pembagian kelompok gelombang elektromagnetik yang disepakati sampai saat ini gitu. Nah, di sini besarnya panjang gelombang ya, angka 10 pangkat minus 14 sampai 10 pangkat 4 gitu. Di mana di sini dapat kita lihat ya, pada range tertentu nanti dia memiliki bidang aplikasi yang berbeda-beda gitu. Tergantung berapa sih besar panjang gelombangnya, apakah dia untuk sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar infrared, radar, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tadi sedikit review tentang materi gelombang elektromagnetik ya. Semoga bisa merecall lagi materi yang sudah kalian dapatkan mungkin di kelas besar atau saat sekolah dulu gitu. Nah, langsung aja sekarang kita akan bahas soal tutorial hari ini. Ini ada soal yang pertama, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Jadi ada sebuah kawat tembaga memiliki resistivitas V sama dengan 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dan luas penampang 5 mm kuadrat. Kemudian arus mengalir seragam pada kawat dengan laju perubahan 1000 ampere per detik. Ketika besar arus itu 200 ampere. Yang A, ini kan tentukan yang A, berapakah besar medan listrik pada kawat tersebut, dan yang B,
berapakah besar arus pergeseran pada kawat tersebut. Oke, kita bahas ya untuk solusi soal nomor 1. Seperti biasa, sebelum kita mengerjakan soal fisika, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Gitu. Oke, di sini kita tulis dulu diketahui dari soalnya. Diketahui resistivitas kawat sebesar 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Kemudian luas penampang kita simpulkan sebagai A besar ya. Itu 5 mm kuadrat. Nah, ini kita konversi ke dalam satuan meter kuadrat, jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kemudian di sini lihat, arus mengalir seragam pada kawat dengan laju perubahan arus ya, dI per dt. Itu sama dengan 1000 ampere per detik. Kemudian besar arusnya I sama dengan 200 ampere. Oke, selanjutnya kita menuliskan ditanya. Apa yang ditanya dari soalnya? Yang ditanya dari soal ya, A, itu besar medan listrik pada kawat. Kemudian yang B, berapakah besar arus pergeseran pada waktu tersebut? Arus pergeseran kita simpulkan sebagai ID ya. Kita bahas satu persatu, yang A terlebih dahulu. Nah, besar medan listrik, kita menghitung besar medan listrik ya. Besar medan listrik pada kawat. Nah, kita dapat menghitung besar medan listrik pada kawat ini dengan hubungan antara resistivitas atau Rho, di sini kita sebutkan sebagai Rho, dan rapat arusnya, gitu ya. Jadi di sini Rho resistivitas itu sama dengan medan listrik dibagi dengan rapat arusnya. Ini adalah rapat arus ya. Maka kita peroleh persamaan untuk menghitung medan listrik, yaitu resistivitas dikali dengan rapat arusnya. Nah, rapat arus juga dapat dinyatakan sebagai rapat arus itu dapat dinyatakan sebagai arus dibagi dengan luas penampangnya. Maka di sini persamaan yang kita peroleh ini ya, medan listrik sama dengan resistivitas dikali rapat arus. Nah, rapat arus ini kita substitusi dengan persamaan yang ini, arus dibagi luas penampang. Karena di soal nomor 1 ini kan tidak diketahui rapat arusnya berapa, melainkan yang diketahui arus dan luas penampangnya. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi persamaan kita sekarang medan listrik sama dengan rapat arus dikali arus dibagi luas penampang. Oke, ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung besarnya medan listrik pada kawat untuk soal nomor 1 bagian A. Oke, dari sini tinggal kita masukkan aja nilai masing-masing dari komponennya. Di mana rapat arus itu sebesar 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ya, ohm meter. Kemudian dikali besarnya arus, itu 200 ampere. Kemudian dibagi dengan luas penampangnya 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Oke, medan listrik sama dengan 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dikali 200 dibagi 5. Itu 40 kali 10 pangkat 6. Nah, maka di sini kita peroleh besarnya medan listrik itu sama dengan
64,8 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini satuannya jangan lupa kita tuliskan. Newton per Coulomb. Oke, atau bisa juga ya, medan listrik itu sama dengan 0,648 Newton per Coulomb. Ini untuk bagian yang A. Selanjutnya kita cari yang B. Salah satu yang bagian B, arus pergeseran pada waktu tersebut ya. Arus pergeseran arus pergeseran itu dinyatakan seperti ini. Ya, tadi di awal kita sudah sepakati bahwa arus pergeseran itu kita sebutkan sebagai ID ya. Nah, di mana arus pergeseran itu dapat dinyatakan sebagai ini. Arus pergeseran sama dengan epsilon 0 dikali perubahan flux medan listrik ya terhadap waktu. Arus pergeseran sama dengan epsilon 0 dikali D, di mana flux ini ya, flux medan listrik itu kan sama dengan medan listrik dibagi luas dikali luas penampangnya per dp. Oke, di sini maka arus pergeseran sama dengan epsilon 0 dikali luas penampang dikali dE per dp. Nah, arus pergeseran sama dengan epsilon 0 dikali A. Nah, kemudian medan listrik di sini kita substitusi dengan persamaan yang ini yang udah kita punya sebelumnya, yaitu resistivitas dikali arus dibagi luas penampang. Ya. Medan listrik sama dengan resistivitas dikali arus dibagi luas penampang. Dikali rho dikali I per A. Oke, pergeseran arus sama dengan arus pergeseran sama dengan epsilon 0 dikali luas penampang, kemudian dikali rho ya. Rho per luas penampang ini kita keluarkan di sini. Nah, di sini tinggal DI per dP. Pergeseran arus sama dengan epsilon 0 dikali rho dikali DI per dP. Habis ini habis dibagi. Nah, inilah persamaan yang kita punya untuk menghitung arus pergeseran pada soal nomor 1 bagian B. Sudah. Tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya ini. Di mana di sini ya, arus pergeseran pada kawat sama dengan epsilon 0. Ya, epsilon 0 tadi nilainya adalah sebesar 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian dikali dengan resistivitas sebesar 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohmmeter, kemudian dikali dengan perubahan arusnya. Nih, perubahan arusnya jadi per detik ya, 1000 ampere per detik. Oke. Nah, maka akan kita peroleh besar pergeseran arusnya itu sebesar 14,337 kali 10 pangkat minus berapa nih? Minus 8 plus 3 minus 5 minus 17. Oke. Jangan lupa satuannya kita tuliskan ampere.
atau boleh kita tulis jadi 1,43 kali 10 pangkat minus 16 ampere. Nah, ini untuk solusi soal nomor 1. Sampai di sini bisa semua ya untuk soal nomor 1. Ada yang ditanya untuk soal nomor 1? Kak, izin bertanya, Kak. Untuk yang nilai 14 itu 14 koma atau 14.000 ya, Kak? Mana? Yang ini ya? Iya, Kak. Itu 14 koma atau 14.000? 14 koma. Ini. Misalnya 8,85 dikali 1,62, itu hasilnya 14,337. Kalau kalian dapetnya 14 koma atau enggak? Ini 14 koma ya. Oke, yang lain itu gimana? untuk yang 14 koma itu Kak, untuk hasil 8 kali 8,85 dikali 1,262 itu aja, Kak? Iya. Belum dikali 1000? Enggak, belum. 1000-nya ini kita kaliin dengan pangkat yang di sini kan 10 pangkat. Ini kan 1000 kan sama aja 10 pangkat 3 ya. Oh iya, Kak. Ya. Ini sama aja 10 pangkat 3. Nah, kemudian 10 pangkat dikali 10 pangkat minus 8, jadi 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 12. Jadi 10 pangkat minus 17. Seperti itu. Oke, udah clear? Iya, udah, Kak. Oke. Yang lain gimana? Oke, nanti kalau misalnya ada yang bingung atau saya kurang jelas menyampaikan, langsung bisa ditanyakan aja ya, atau langsung disampaikan aja seperti itu. Atau mungkin nanti saya salah nulis apa solusinya atau pembahasannya, langsung bisa disampaikan aja seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 2. Ada sebuah kapasitor dengan kapasitansi itu sebesar 50 picofarad. Dihubungkan dengan induktor dengan induktansi L-nya itu sama dengan 0,075 mikrohenry dan dijadikan antena yang memancarkan panjang gelombang tertentu. Gelombang apakah yang dipancarkan oleh antena tersebut? Nah, di mana di sini kecepatan lambat gelombang elektromagnetik itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik gitu. Nah, jadi kebayang ya, di sini tuh yang ditanya ini termasuk gelombang apa gitu. Seperti yang sudah dijelaskan kan tadi ada bidangnya berbeda-beda, ada gelombang radio, kemudian gelombang mikro, ultraviolet, sinar X, sinar gamma dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan dia termasuk dalam bidang apa, dalam termasuk apa ya, jenis gelombang apa, nah itu kita harus mengetahui berapa sih nilai panjang gelombangnya, seperti itu. Oke, kita bahas dulu ya untuk soal nomor 2. Seperti biasa, kita menuliskan diketahui dari soalnya terlebih dahulu. Di sini ya, diketahui kapasitansi kapasitor sebesar 50 picofarad. Nah, 50 pico ini setara dengan 50 kali 10 pangkat minus 12 Faraday. Kemudian ya, induktansinya L ya, itu sama dengan 0,075 mikrohenry. Ini kita konversi ke dalam satuan Henry, jadi 0,075 kali 10 pangkat minus 6 Henry. Kemudian di sini ketahui kecepatan lambat gelombang elektromagnetik itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Yang ditanya adalah gelombang apakah yang dipancarkan oleh antena.
langsung kita bahas ya solusinya untuk soal nomor 2. Nah, pertama, kan di sini tujuannya itu kita mau menghitung panjang gelombang. Sebelum kita mencari nilai panjang gelombangnya berapa, kita perlu tahu, kita perlu menghitung namanya frekuensi. Kan tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ada hubungan, ya ini, panjang gelombang, kemudian frekuensi, dan kecepatan atau laju gelombang elektromagnetik. Nah, di mana di sini si C ini kita udah tahu nilai berapa. Kemudian frekuensi yang belum kita ketahui. Jadi di sini kita pertama mencari nilai frekuensinya dulu. Gitu. Ya, frekuensi osilasi harus ada rangkaian LC. Nah, rangkaian LC ya, jadi komponennya di sini ada induktansi dan kapasitor. Gitu. Kan di soal diketahui ya, di sini ada kapasitor dan induktansi. Berarti rangkaian yang kita punya adalah rangkaian dari elemen induktansi dan kapasitor. Nah, bagaimana untuk menghitung frekuensi osilasi arus pada rangkaian LC tersebut? Yaitu menggunakan persamaan ini ya. Frekuensi sama dengan 1 dibagi 2pi dikali akar dari induktansi dikali dengan kapasitansi kapasitornya. Nah, ini persamaan untuk menghitung frekuensi pada rangkaian LC seperti itu. Oke, di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Frekuensi sama dengan 1 dibagi 2 ya, 2 dikali pi nilainya 3,14, kemudian dikali akar dari ini induktansinya sebesar 0,075 kali 10 pangkat minus 6 Henry, kemudian dikali dengan kapasitansi kapasitornya 50 kali 10 pangkat minus 12 Faraday. Oke, frekuensi sama dengan 1 dibagi 6,28 ya, 6,28. Kemudian dikali akar dari ini 3,75 kali 10 pangkat minus 18. Nah, frekuensi sama dengan nanti bisa ya, akar dari 3,75 kemudian dikali 6,25 itu totalnya berapa. Nah, nanti 1 dibagi total dari perkalian ini. Maka akan kita peroleh misalnya frekuensi itu sebesar 8,22 kali 10 pangkat minus 7 Hz. Dan kita sudah dapat nilai frekuensinya pada rangkaian LC tersebut. Kemudian baru kita menghitung panjang gelombang yang dipancarkan. Panjang panjang gelombang yang dipancarkan yaitu menggunakan persamaan ini ya. Panjang gelombang sama dengan laju perubahan gelombang elektromagnetik dibagi dengan frekuensinya. Oke, di mana di sini panjang gelombang sama dengan laju atau kecepatan gelombang elektromagnetik tadi diketahui sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian frekuensinya yang sudah kita cari itu sebesar 8,22 kali 10 pangkat minus 7 Hz. Nah, ini akan kita peroleh misalnya panjang gelombang itu sekitar 3,65 meter. Nah, ini besarnya panjang gelombang yang dipancarkan oleh si antena di soal nomor 2. Nah,
Terus termasuk gelombang apakah sih yang ini dengan hanya gelombang 3,65? Nah, kita lihat di spektrum gelombang elektromagnetik tadi yang dilampirkan di soal nomor 2.